Sabar, 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 sabar. Standby, standby. Standby, standby. TNI Polri harus berhadapan dengan kami TPN. Apabila ada masyarakat yang melibatkan diri bersama TNI Polri atau TNI Polri yang menggunakan Selamat datang pemirsa, kembali lagi dengan saya Diah Ayu Permatasari dalam acara Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Telah hadir bersama saya Bapak Ida Bagus Made Bimantara, dipanggil Pak Sade ya Pak ya? Sade ya cukup iya. Mbak. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu Papua khususnya di dunia internasional. Diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia dalam pergaulan internasional. Di sini harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara. Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain, termasuk diantaranya isu yang berkaitan dengan Papua. Nah, langsung aja nih. Pak Sade nih, banyak sekali isu yang diinternasionalisasi oleh kelompok separatisme Papua gitu. Sebenarnya posisinya bagaimana dan kondisinya saat ini bagaimana nih? Terima kasih Mbak Pepi. Jadi kalau saya melihat ya maksudnya di dunia internasional itu ada mispersepsi mengenai isu Papua ini. Yang pertama terkait dengan sejarahnya, yang kedua terkait dengan hukum internasionalnya, yang ketiga terkait dengan berbagai perkembangan di Papua dan Papua Barat di provinsi kita itu ya. Yang pertama terkait dengan sejarah, contohnya orang di dunia internasional contohnya sebagian ya orang dan tidak semua justru itu berpikiran bahwa Papua itu mulainya di Republik Indonesia tahun 1969. Pada kenyataannya, kita semua di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Merauke, mulai dari Provinsi Sumatera Selatan, Bali, Jawa Timur, hingga Papua dan Papua Barat, itu mulainya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945, ketika kita mendeklarasikan kemerdekaannya itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, di Konstitusi Belanda tahun 1938 itu wilayah Papua masuk di dalam konstitusinya 1938 dan kemudian di konstitusi berikutnya juga telah masuk. Ketika kita menyatakan kemerdekaan 1945, pemerintah Belanda ketika itu masih tidak mau melepaskan Papua dan Papua Barat hingga tahun 1969. Nah, jadi itu mispersepsi terkait dengan sejarah, mispersepsi terkait dengan hukum. Kemudian ditambah lagi mispersepsi terkait dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Papua dan Papua Barat terkait isu HAM dan lain-lain, Mbak Pepi. Mungkin kalau kita bicara tentang sejarah, kita memang melihat bahwasanya isu Papua ini sendiri sudah masuk Indonesia sejak tahun 45. Bahkan di PPRA 1969 pun sudah terstated bahwa itu sudah bagian dari Indonesia. Termasuk di antara resolusi PBB nomor 2504. Nah, kenapa isu ini masih terus bergulir sampai di saat ini gitu? Secara hukum, secara legal memang sudah menyatakan bagian dari NKRI. Ya, nah betul. Jadi secara hukum, secara legal sudah sangat bulat bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI, bagian dari Republik Indonesia. Tidak ada satupun ya organisasi internasional maupun negara-negara yang mempertanyakan hal itu. Jadi secara hukum itu sudah sangat-sangat solid. Nah, yang dilakukan berbagai kelompok yang menginginkan pemisahan Papua dan Papua Barat dari Republik Indonesia itu, mereka berpikiran, mereka mencoba mengedepankan permasalahan yang terjadi di Papua seperti HAM, seperti pembangunan, dan juga berbagai konflik horizontal yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Nah, itu mereka angkat sebagai alasan untuk memisahkan diri dari Papua. Nah, ini ada masalah.
Yang pertama adalah yang teriak untuk pemisahan Papua itu siapa di luar negeri. Mereka mendapatkan mandat dari mana? Karena kalau misalnya mandat untuk memerintah Papua dan Papua Barat, kan sudah ada demokrasi di Papua dan Papua Barat. Pilkada sudah berjalan. 4,5 juta penduduk di Papua, termasuk sekitar 2,9 juta penduduknya, mereka sudah selalu rutin melakukan pemilihan kepala daerah. Iya, mungkin kalau melihat tadi peran-peran negara internasional, khususnya di Papua, mungkin bisa di mapping posisi, apakah mereka memang standing positionnya memang dalam artian mendukung Indonesia di Papua atau sebaliknya gitu? Saya melihat hanya segelintir orang saja dan segelintir politisi di luar negeri yang masih kurang begitu mengerti terkait dengan posisi Papua di Indonesia. Jadi saya melihat kelompok separatis Papua di luar negeri, termasuk di Inggris, di Belanda, dan di Australia juga, mereka mencoba mencari dukungan sejumlah orang di Belanda, di Inggris, dan juga di Australia, termasuk politisi dan juga yang dari LSM, untuk memajukan kepentingan politik sempit mereka, saya melihatnya. Tujuannya apa itu, Pak Sadi? Tujuannya mereka mendapatkan dukungan ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar gitu. Yang bahwa narasi yang mereka majukan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia adalah benar gitu. Dan mereka mencoba mencari dukungan dari segelintir kecil, sekelompok kecil orang di berbagai negara di Eropa maupun di Australia. Mungkin dan di Pasifik juga. Kalau melihat seberapa menariknya Papua untuk segelintir orang tadi, apakah memang ada keuntungan atau manfaat yang mereka akan rasakan ketika akhirnya terjadi permasalahan di Papua? Sebenarnya ini menjadi suatu tujuan politik ya dari orang-orang itu. Artinya begini, ketika mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk berkompetisi secara demokratis di Papua dan Papua Barat dengan cara mendirikan partai lah atau ikut partai, kemudian ikut kampanye, kemudian menjadi kepala daerah, menjadi menteri dan lain-lain. Ketika mereka tidak mampu melakukan hal itu, mereka mencoba mengutak-atik, mengusik hal-hal lain terkait dengan kejelekan umpamanya persepsi mereka terkait dengan HAM contohnya, atau pembangunan yang kurang di Papua, itu menjadi pintu masuk mereka. Nah, mereka mengharapkan dengan cara potong kompas seperti begitu, mereka bisa menjadi pemimpin di Papua dan Papua Barat. Jadi memang ada persoalan domestik yang memang terinternalisasi atau sebaliknya? Ya, kalau persoalan domestik, saya rasa semua negara juga mengalami persoalan domestik ya. Kalau persoalan HAM, semua negara juga mengalami persoalan HAM gitu ya. Indonesia ya kita mengakui kita masih belum sempurna tentunya ya kan. Tapi persoalan HAM contohnya tidak hanya terjadi di Papua dan Papua Barat, di wilayah lain di Nusantara juga terjadi. Di Bali di mana saya berasal juga ada, di Jakarta, di Surabaya, di Kalimantan, di beberapa daerah. Tapi apakah solusi dari permasalahan itu adalah memisahkan diri dari Indonesia? Tentu tidak. Ada cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan domestik yang kita ada kan? Iya, mungkin saya akan bicara mengenai kelompok separatis Papua yang secara legitimasi internasional negara-negara hampir banyak tidak mengakui seperti yang diungkapkan tadi. Tapi uniknya adalah mereka tetap melakukan aktivitas KSP ini di berbagai negara gitu, terutama mungkin di Eropa atau negara lainnya gitu. Jadi ketika legitimate tidak, tapi aktivitas mereka memperbolehkan. Jadi sebenarnya posisi mereka bagaimana gitu? Oke, kalau posisi negara-negara dari 193 negara anggota PBB itu tidak ada satu pun yang mendukung separatisme Papua. Ada satu yang suka nyeleneh kadang-kadang ya, negara di Pasifik itu namanya Vanuatu ya, yang menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat bukan bagian dari Indonesia. Itu keliru, salah. Tapi terakhir-terakhir ini memang posisi mereka sudah lebih lunak dan mereka masuknya dari isu HAM gitu ya. Jadi hampir 100% negara di seluruh dunia itu mendukung Indonesia, mendukung keutuhan
wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat. Jadi mereka kehilangan amunisi ini. Iya, tapi mereka melakukan aktivitas-aktivitas di negara-negara tersebut seakan-akan diperbolehkan gitu oleh negara-negara yang ada. Karena aktivitas yang mereka lakukan masih terkait dengan kebebasan berekspresi. Jadi karena negaranya itu negara demokrasi, seperti kita juga negara demokrasi kan. Kalau misalnya ada penduduk Indonesia yang tidak suka dengan salah satu kebijakan pemerintah, boleh-boleh saja kan kita turun ke jalan kemudian demonstrasi, unjuk rasa gitu. Kita nggak setuju kebijakan A, B, C gitu. Nah itu yang dilakukan mereka juga di luar negeri. Nah pemerintah setempat mereka tidak bisa melarang orang menyampaikan pendapatnya gitu. Nah namun demikian dari sisi pemerintahnya mereka mendukung kita penuh gitu loh. Jadi bukan berarti contohnya di Inggris, Benny Wenda berkoar-koar, ingin memisahkan Papua dari Papua Barat. Tapi pemerintah Inggris bilang itu tidak mencerminkan posisi pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris posisinya adalah mendukung integritas Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat. Jadi kalau bicara tentang peran internasional, ketika bicara tentang Papua, hampir semuanya pro berarti ya? Atau kita bicara tentang pro dan kontra yang terjadi di beberapa negara? Saya bisa bilang 99% negara di seluruh dunia itu mendukung keutuhan Indonesia, mendukung negara kesatuan Republik Indonesia termasuk atas Papua dan Papua Barat. Ya, kalau kita melihat mungkin peran internasional, terutama support tadi meskipun tidak bersifat legitimasi gitu, seberapa mengganggunya atau mengancamnya terhadap permasalahan kedaulatan kita gitu? Sebenarnya ini seperti apa namanya tuh seperti noise ya, seperti kebisingan gitu ya. Kita mau serius membina suatu hubungan bilateral atau hubungan multilateral yang baik itulah, yang kita untuk kemajuan kita bersama ya. Contohnya meningkatkan perdagangan, pariwisata, investasi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, namun ada suara-suara yang sumbang gitu. Ini saya rasa tidak sebegitu mengganggu ya dalam kerangka hubungan yang lebih luas, namun tentu sesuatu yang perlu kita juga perhatikan dan kita selesaikan melalui dialog tentunya gitu ya. Iya, kalau melihat salah satunya bicara mengenai noise tadi, ketika masuk dalam suatu media gitu, itu kan noise-nya tidak bisa menjadi hal yang kosong atau hal yang kecil gitu. Nah, posisinya bagaimana nih dalam konteks kita melihat noise tadi menjadi hal yang besar? Nah ini dia, noise-nya ini diamplifikasi oleh media-media tertentu saya ngelihat di luar negeri ya. Yang cenderung saya ngelihat mungkin karena mereka kurangnya informasi terkait dengan perkembangan terkini di Indonesia dan perkembangan terkini di Papua dan Papua Barat. Jadi masih banyak yang melihat Indonesia itu dari kacamata tahun 1980-an. Ketika melihat Indonesia dari kacamata 1980-an, yang mereka lihat kan Indonesia yang berbeda, tidak demokratis lah, unjuk rasa tidak boleh, dan hal-hal seperti begitu. Sekarang Indonesia ini sudah tidak seperti itu lagi. Indonesia sudah demokratis, sudah maju, produktif, dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia ke depan ini. Jadi adalah tugas kita, diplomasi contohnya, tugas kita bersama sebenarnya untuk mengingatkan teman-teman kita di media internasional untuk melihat Indonesia dari perspektif yang baru ini, yang modern ini gitu. Nah sejauh ini kalau melihat dari diplomasi yang dilakukan atau usaha yang dilakukan ketika mereka juga melakukan hal yang sama gitu, perimbangan dari teman-teman yang ada di luar negeri gitu. Kira-kira ada hal yang memang harus kita perhatikan atau harus dijaga dalam konteks memandang Papua secara internasional? Saya rasa kita mendengarkan gitu ya. Ada yang mengkritik kita terima, kita serap aspirasi dan kritikan itu tentunya gitu ya. Dan itu menjadi umpan balik untuk kita refleksi juga gitu ya. Karena kita juga nggak bisa mengaku diri kita yang paling hebat, yang paling sempurna tentunya Indonesia ya kan. Kita ada juga kekurangan dan kelemahan di sana sini. Nah dengan masukan dan pandangan dari media internasional contohnya ataupun dari siapapun dari dunia internasional kita terima
dan kita dengarkan, dan kalau memang benar dan objektif ya itu kita pakai untuk memperbaiki diri kita. Namun kalau misalnya salah dan tidak berdasar, kita jawab dengan tegas, oh itu salah. Ya, kalau kita lihat, kita belajar dari kasus di Timor Leste ya. Nah, seberapa besar sebenarnya potensi disintegrasi kelompok separatis Papua ini sendiri untuk bisa melakukan aktivitas yang bisa mengancam disintegrasi kedaulatan NKRI? Saya lihat kalau dari sejarah dan hukum, Timor Leste dan Papua itu berbeda, Mbak Pepi. Proses di dalam NKRI itu juga berbeda. Jadi saya melihat resikonya itu untuk Papua justru kecil sekali, saya melihatnya gitu. Karena secara hukum sudah sangat kuat dan diakui dunia internasional, diakui secara hukum internasional, dan juga tidak ada satu negara pun yang secara formal mendorong atau menginginkan pemisahan Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Jadi berbeda situasi dengan Timor Leste, Mbak. Jadi sebenarnya kalau diukur indikator konteks geopolitik pendukung daulat NKRI, terutama untuk kasus Papua, apakah ini bisa dianggap sebagai trigger gitu? Untuk ke arah yang permasalahan yang lebih besar lagi, khususnya tentang disintegrasi bangsa. Gitu. Saya melihatnya begini, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri tersebut, ya kan, yang selama ini solusinya hanya satu adalah pemisahan Papua dari Indonesia. Saya mengajak justru untuk kita bersama membangun, ya kan, Papua, mensejahterakan Papua dan memperbaiki berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk juga terkait dengan HAM. Dengan cara bagaimana, Mbak Pepi? Dengan cara ya kita memberikan kontribusi di daerah kita sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara mungkin ikut pilkada atau juga memberikan kritikan dan kontribusi saran, pemikiran kepada pemerintah daerah maupun ke berbagai pemangku kepentingan di daerah gitu. Jadi silakan saja kalau misalnya mau pulang ke Indonesia mengikuti pilkada atau mendirikan LSM atau apapun lah namanya yang bertujuan untuk memperbaiki Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti memang permasalahan terdapat di minimnya informasi tadi. Itu dia mispersepsi dan pemikiran mereka bahwa Indonesia ini masih seperti tahun 1980-an. Padahal sudah banyak kemajuan yang kita capai. Dari sisi HAM juga ada, walaupun tidak sehebat kemajuan seperti pembangunan gitu, tapi ada kemajuannya di sana. Kemudian juga kemajuan kesejahteraan dan lain-lain, pembangunan dan lain-lain itu sudah ada juga. Gitu. Ya, kalau disebutkan mapping mengenai konstelasi geopolitik yang terjadi di Papua gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke permasalahannya bukan melulu masalah internasional ya. Apakah memang ada masalah-masalah lain? Apakah memang yang harus memang diimprove khususnya brand kita atau nama Indonesia dalam menangani Papua gitu? Ya betul sekali. Jadi seperti koin ini ada dua sisinya kan ya. Yang satu sisi internasionalnya itu mungkin terkait dengan image mengenai Indonesia itu seperti apa yang terbentuk selama ini. Ya, mungkin sebagian salah gitu yang perlu diluruskan. Yang satu lagi koinnya ini sisinya dalam negerinya gitu loh. Dalam negerinya itu tentu ada berbagai hal yang capaian kita, namun juga ada berbagai hal yang perlu kita perbaiki ke depannya gitu. Dan itu kita sebaiknya memang kita duduk bersama gitu ya. Dan kita lihat permasalahan ini secara holistik, secara komprehensif. Dan hal itulah yang sekarang terus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, merangkul semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama-sama dan mencarikan solusi dalam kerangka NKRI terhadap berbagai isu ataupun permasalahan yang ada di Indonesia termasuk di Papua dan Papua Barat. Ya. Setelah ini kita akan berdiskusi kembali khususnya mengenai Papua dalam upaya multilateral dan juga upaya bilateral yang dilakukan dalam perspektif diplomasi. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya dalam acara Public Diplomasi, Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia.
jalan antara Manokwari dan Pegunungan Arfak yang tadi Pak Bupati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diaspal. Akan kita segera selesaikan agar apa? Agar barang-barang pertanian, produk-produk pertanian yang berasal dari Pegunungan Arfak bisa dijual di Manokwari. Masih bersama Diah Ayu Permatasari dalam acara Public Diplomasi dengan tema Papua bersama dengan Bapak Sadedi, Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita akan diskusi nih Mas, mengenai tuntutan kelompok separatisme Papua khususnya dalam forum multilateral. Kalau kita bicara tentang UN, beberapa tahun terakhir kita melihat banyaknya negosiasi yang kita lakukan atau defense yang kita lakukan di UN. Sebenarnya posisinya gimana nih? Oke, kalau di organisasi internasional ya, termasuk di PBB dan di berbagai organisasi kawasan juga regional itu, isunya bukan terkait separatisme Papua. Isunya bukan terkait apakah Papua bagian integral dari Indonesia atau tidak. Isunya bukan terkait apakah secara hukum Papua adalah bagian Indonesia atau tidak. Bukan. Secara hukum internasional sudah solid, sudah bulat bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, tidak terpisahkan. Yang menjadi pintu masuk bagi sebagian kelompok tersebut, sebagian kelompok kecil ya tersebut, adalah isu-isu di luar itu. Isu-isu seperti... Contohnya apa? Contohnya seperti HAM. Seperti perubahan iklim, seperti pembangunan. Nah itu, isu itu kemudian dipakai untuk menyerang Indonesia dan menyerang keabsahan Indonesia terhadap Papua dan Papua Barat. Jadi bukan isu separatisme. Kalau kita melihat sebenarnya. beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, ada diplomat muda kita yang viral gitu, memberikan pandangan mereka tentang Papua. Apa ini memang strategi khusus diplomasi kita gitu menggunakan diplomat muda? Ya, jadi kita ya dari Kementerian Luar Negeri dan semualah dari pemerintah Indonesia kita secara tegas tentunya harus menjawab dan merespon dan juga membangun narasi yang benar terkait Indonesia pertama dan terkait Provinsi Papua dan Papua Barat. Ketika ada negara, mau dia Perdana Menteri ataupun Presiden, menyampaikan sesuatu yang salah terkait dengan integritas Indonesia contohnya, kita harus dengan lantang, tegas dan lugas sampaikan. Dan itulah yang disampaikan oleh diplomat-diplomat muda kita seperti Mbak Nara contohnya, Mas Rey contohnya yang viral sempat beberapa waktu terakhir kan, dengan lantang di forum PBB menjawab pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri negara tertentu contohnya gitu ya. Ini memang strategi khusus ya? Memang strategi kita untuk melakukan yang namanya right of reply. Jadi menjawab tuduhan-tuduhan tidak berdasar tersebut terkait dengan status Papua gitu di Indonesia. Bicara mengenai upaya diplomasi Indonesia khususnya di UN ya, karena itu salah satu forum yang terbesar multilateral. Apa memang sudah dipersiapkan tadi special strategi gitu atau special konsep gitu untuk siap-siap nih tahun depan nih ketika ada UN Assembly lagi akan begini lagi gitu. Apa memang ada strategi khusus untuk diplomasi kita gitu? Ya kita memang memiliki pendekatan khusus lah gitu ya. Karena kan berbagai hal sebenarnya kita sudah bisa prediksi juga gitu ya. Tanggal-tanggal tertentu yang kira-kira kelompok tersebut akan bising lah gitu ya. Jadi di situ kita juga menyiapkan sejumlah pendekatan lah gitu ya terkait dengan hal itu. Termasuk juga kita dengan diplomat-diplomat muda kita dan juga secara aktif kita di New York, di Jenewa melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada negara-negara kunci ya. Negara-negara di Pasifik, negara-negara di Afrika, Karibia, Eropa, dan lain-lain. Pendekatan khusus tuh secara diplomasi seperti apa ya? Jadi kita pendekatan personal gitu ya. Kita ketok pintu lah ke mereka, kita
ajak mereka berdialog, ngobrol gitu loh, mengenai Indonesia, mengenai Papua, mengenai berbagai hal kemajuan capaian yang telah kita capai di Indonesia contoh. Apakah selama ini cukup efektif? Cukup efektif juga ya, dan cukup baik juga ya, diplomat-diplomat kita sangat mumpuni. Tidak hanya di New York, di Jenewa, namun juga di Washington, di Australia, di Selandia Baru, di Pasifik, di PNG, di Fiji contohnya. Itu mereka di Eropa juga ya, di London, di Den Haag, di Brussels, di Paris dan lain-lain. Mereka sangat aktif melakukan pendekatan-pendekatan, tidak hanya menunggu terjadinya sesuatu hal, tapi sebelum hal itu terjadi mereka melakukan pendekatan. Tidak saja ke pemerintah setempat, juga ke NGO, ke LSM, ke akademisi, ke kalangan gereja, ke ke pengacara-pengacara dan lain-lain. Jadi artinya memang sudah ada preventif ya, approach pendekatan itu dilakukan untuk preventif. Nah mungkin dalam konsep yang lebih lingkup selain UN ada juga forum seperti Pacific Island Forum (PIF) gitu ya. Ada beberapa isu Papua yang tetap diangkat dalam isu Pacific Island Forum tersebut. Nah, posisinya sekarang sebenarnya bagaimana sih dalam update situasi di PIF? Nah, di PIF, Pacific Island Forum itu, sekali lagi, kalau isu Papua itu bukan isu separatismenya, bukan isu hukumnya, bukan isu apakah Papua dan Papua Barat bagian dari Indonesia atau tidak, bukan. Karena itu sudah jelas. Namun yang menjadi isu sebagian di PIF ya, dan ini didorong lebih oleh LSM dan segelintir kecil negara-negara di Pacific Island Forum terkait dengan sekali lagi persepsi terhadap berbagai isu yang ada di Papua dan Papua Barat gitu loh. Yang biasa diangkat isunya apa? Contohnya pelanggaran atau permasalahan HAM yang selama ini belum terselesaikan gitu loh. Contohnya terkait dengan Wasior, Paniai, dan yang baru-baru ini Intan Jaya, gitu. Memang kita harus akui kemajuan dalam hal ini kan masih memerlukan waktu. Tapi bukan berarti pemerintah tinggal diam. Bukan berarti tidak ada kemajuan. Contohnya saja Intan Jaya, TGPF kan, tim yang dibentuk oleh Pak Menko Polhukam itu jelas sudah menghasilkan pandangan dan rekomendasi mereka yang kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kemudian diusut gitu, untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, ini kemajuan ada. Ya, ketika kemajuan itu ada, bagaimana upaya diplomasi kita mengedukasi atau memberitahukan kepada mereka dalam forum-forum terus secara multilateral gitu ya, bahwasanya ini sudah kita lakukan gitu. Upaya ini sudah kita lakukan. Gitu. Pertanyaannya bagus sekali ini Mbak Pepi. Ini persis sekali hal yang menjadi tugas sehari-hari sebenarnya para diplomat kita di Pacific Island Forum ya. Indonesia itu sebenarnya di sana sebagai mitra dialog, bukan sebagai anggota di sana. Jadi kita tidak mempunyai tidak mempunyai bukan anggota lah kita di sana gitu ya. Jadi kita diplomat-diplomat kita itu sangat aktif untuk melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada negara-negara dengan menjelaskan berbagai hal terkait kemajuan di Indonesia, terkait kemajuan HAM contohnya, dan capaian-capaian lain juga gitu. Dan juga kita aktif di sana untuk mendengarkan keluhan mereka apa, komplain mereka apa terhadap Indonesia, kritikan mereka apa, kita dengar juga. Dan kalau memang berdasar dan objektif, kita terima. Namun kalau tidak berdasar dan tidak objektif, tentu kita sampaikan berbagai narasi untuk meluruskan gitu loh. Nah itulah tugas kita. Ya, saya lihat memang kita banyak bicara Papua, orang berbicara tentang human rights, tentang demokrasi gitu. Mereka selalu masuk dari pintu itu gitu. Nah, upaya peningkatan kemampuan diplomasi kita dalam melakukan edukasi bahwa itu sudah kita mempunyai human rights yang oke gitu, yang bagus gitu. Kita punya demokrasi yang kita jalankan gitu. Nah, bagaimana how to inform gitu? Apakah ada upaya peningkatan improvement dari diplomasi kita bahwasanya memang kita sudah menjalani semua itu gitu? Iya. Jadi kalau bicara mengenai human rights ya, mengenai hak asasi manusia, sebenarnya kalau forum yang paling tepat itu ya di Jenewa. Ada yang namanya Dewan HAM di sana. Dan kebetulan Indonesia sekarang ketuanya
Indonesia ketuanya. Jadi peran kita sangat besar di sana untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan upaya pemajuan HAM bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu loh. Nah, permasalahan HAM ini kan terjadi, saya yakin tidak hanya di Indonesia saja. Di berbagai negara Pasifik terjadi. Di negara-negara maju seperti di Amerika Utara maupun di Eropa, di Amerika Selatan, itu pun terjadi gitu loh. Tapi apakah solusi dari permasalahan HAM itu kemudian adalah memisahkan diri dari negara tersebut? Kan tidak. Solusinya ya mari kita perbaiki penegakan hukum yang lebih baik. Kemudian juga edukasi, ya kan? Baik kepada aparat keamanan kita maupun kepada masyarakat setempat dan hal-hal seperti itu. Gitu. Iya, kita melihat memang salah satu forum multilateral yang memang cukup bukan mengganggu ya, cukup membuat isu Papua itu menjadi naik adalah salah satunya Melanesia Spearhead Group. Gitu. Di situ ada beberapa negara yang memang secara mungkin terang-terangan juga gitu menyatakan dukungan terhadap separatisme atau kelompok Papua tertentu gitu. Nah ini memang bagaimana sebenarnya posisinya gitu? Di Melanesian Spearhead Group atau MSG, Indonesia itu adalah associate member. Bukan anggota penuh tapi associate member. Dan kita juga memainkan peran yang cukup baik di MSG. Di MSG itu kita konstruktif sekali Mbak Pepi. Jadi mandatnya MSG itu bagaimana kita bisa meningkatkan pembangunan negara-negara Melanesian Spearhead Group ya. Itu kan ada Papua New Guinea di sana, ada Kepulauan Solomon, ada Fiji ya kan, dan beberapa negara lain di sana. Dan Indonesia juga menjadi associate member. Kontribusi kita adalah bagaimana kita meningkatkan perdagangan, meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata, pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Indonesia contohnya di tahun 2015 juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Vanuatu sejumlah 1,5 juta dolar. Iya, kita bicara tentang Vanuatu tadi. Kita banyak memberikan donasi, banyak mensupport negara-negara MSG, terutama dalam bidang ekonomi gitu. Tapi ternyata kita lihat bahwa Vanuatu termasuk negara yang lantang menyuarakan isu-isu HAM dalam Papua gitu. Ini semacam negosiasi yang tidak efektif atau memang terdapat kendala-kendala lain yang memang terjadi dalam diskusi? Begini Mbak, secara prinsip ya, secara prinsip dulu Mbak Pepi, kita melakukan hubungan luar negeri, politik luar negeri itu dengan negara-negara di Pasifik dan semua negara itu kita tidak ada kondisinya gitu loh, maksudnya kita memberikan bantuan tertentu dan kita harapkan sesuatu timbal baliknya. Kita tidak begitu gitu. Jadi kita menjalin hubungan itu berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling bermanfaat gitu. Jadi kita lebih luas lagi sebenarnya kita menjalin hubungan dengan negara-negara Pasifik. Contohnya bukan karena kita ada isu-isu tertentu yang kita mau menyelesaikan gitu. Kita ingin menjalin hubungan ini sehingga negara-negara di Pasifik pun dapat menerima manfaat dari hubungan ini. Manfaatnya apa? Manfaat ekonomi, manfaat kestabilan, manfaat investasi, manfaat pariwisata dan lain-lain sebagainya seperti begitu gitu. Jadi kita tidak bilang ke Vanuatu contohnya kamu harus dukung kita loh, nanti kita akan memberikan. Tapi ada strategi khusus nggak dari diplomasi Indonesia khusus untuk Papua? Secara multilateral mungkin. Kita ada pendekatan memang gitu ya. Seperti juga dalam isu-isu lain sebenarnya gitu. Dalam isu-isu dagang atau dalam isu-isu kelapa sawit contohnya, kita mempunyai pendekatan-pendekatan yang khusus lah gitu terkait dengan berbagai negara ya, secara bilateral, secara multilateral maupun secara kawasan regional. Jadi memang ada kita melakukan sendiri. Oke. Mungkin kita melihat banyak yang menilai pendeklarasian kemerdekaan Papua hanyalah bagian dari kamuflase politik untuk para donaturnya selama ini gitu. Pertanyaannya adalah apakah memang isu separatis Papua sudah kehilangan momentum di panggung internasional karena beberapa negara sudah tanda kutip menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia. Jadi mereka seakan-akan membuat drama gitu yang terjadi.
Ini tepat sekali nih, Mbak Pepi. Jadi kalau kita lihat di tahun 2015, 2016, 2017 di PBB contohnya ya, yang namanya Sidang Majelis Umum PBB, itu setiap tahun berkumpulkan dan nanti Presiden ataupun Perdana Menterinya mereka menyampaikan pernyataan. Nah, di tahun 2016 contohnya kita mencatat ada 6 negara Pasifik ya yang menyampaikan pernyataan cukup keras mengkritik Indonesia terkait dengan sebenarnya HAM di Papua gitu. Bahkan ada yang lebih jauh, mungkin 1 atau 2 negara, ada yang lebih jauh terkait dengan separatisme Papua gitu. Itu di tahun 2016. Kemudian dengan berbagai pendekatan diplomasi kita yang sangat intens dan sangat proaktif, di tahun 2020 contohnya kemarin tidak ada satupun negara yang mengangkat isu separatisme Papua di forum PBB tersebut. Ada satu yang mengangkat memang Vanuatu tapi terkait dengan HAM. Jadi tidak lagi separatisme. Jadi memang ada penurunan. Ya, jadi settingan-settingan drama-drama politik yang dilakukan oleh isu-isu Papua itu sebenarnya seberapa efektifnya mereka menggunakan isu itu gitu. Nah, jadi ketika ada penurunan dari momentum tersebut, tentu mereka juga kan mencari cara-cara lain untuk meningkatkan perhatian ke diri mereka kan. Yeah. Dengan cara mereka mengadakan demonstrasi atau stunt ya, berenanglah di danau Jenewa ya kan. Kemudian mengklaim bahwa ada petisi dari sekian juta masyarakat Papua untuk referendum dan lain-lain itu, yang kesemuanya itu adalah saya bisa bilang hanya upaya untuk mencari perhatian saja gitu. Iya, mungkin tadi ketika turunnya isu Papua semakin turun dalam forum multilateral, saya yakin yang ada di segelintir orang dalam isu separatisme Papua itu makin mempunyai cara-cara yang berbeda gitu. Nah, bagaimana antisipasi kita, upaya diplomasi kita dalam memantau atau mendeteksi ini nih, kira-kira bakal ada apa lagi nih yang mereka lakukan di dunia internasional, khususnya di forum multilateral? Iya, ya kalau kita monitoring atau pantauan itu ya kita lakukan secara aktif ya dari perwakilan-perwakilan kita itu melalui sumber-sumber mereka tentunya, melalui media sosial juga ya kan, dan juga kita dekati mereka juga. Di Australia contohnya saya tahu persis ada diplomat-diplomat kita yang bergaul lah, berteman dengan mereka dengan maksud untuk kita mendengarkan mereka gitu, keluhannya apa, permasalahannya apa, yuk kita selesaikan isu ini bersama gitu. Tapi ya dalam kerangka Indonesia, dalam kerangka NKRI gitu loh. Jadi memang yang dilakukan adalah semua cara ini? Semua cara kita all out, kita pendekatannya seluruh kementerian dan bahkan seluruh kementerian dan lembaga, dan juga kerjasama juga dengan universitas, dengan LSM dan lain-lain gitu loh. Dan semuanya itu kita whole of government lah gitu pendekatan. Kalau upaya bilateral sendiri, setelah kita bicara tentang multilateral, upaya bilateral apakah Indonesia punya berusaha mendekati beberapa negara untuk membantu atau mensupport ketika ini isu-isu ini naik lagi ke dunia internasional gitu? Kalau dukungan kan kita sudah mendapatkan dukungan penuh ya dari negara terkait dengan integritas Indonesia sudah tidak dipertanyakan lagi lah. Mungkin yang kita mintakan dukungan ya kadang-kadang ya untuk menyebarkan narasi yang lebih faktual tentang Indonesia gitu. Ya, mungkin bicara tentang tadi Australia misalnya. Australia yang berdekatan secara geografis dengan Indonesia gitu. Apakah kita memang ada semacam pendekatan khusus terhadap Australia misalnya, atau pendekatan khusus terhadap Inggris tadi disebutkan? Untuk nah kalau Australia dan Inggris contohnya, kalau pemerintah mereka itu 100% mendukung kita, pemerintah Inggris dan pemerintah Australia. Namun ada politisi memang segelintir saja yang berbeda pandangannya gitu. Nah, disitulah kita melakukan pendekatan-pendekatan ke mereka. Kita ketok pintunya mereka, kita kulunun dengan mereka. Kita ngobrol dan berdialog dan menyampaikan informasi yang faktual. Karena seringkali mereka tidak mendapatkan informasi yang faktual. Berdasarkan fakta nih Mbak ya, berdasarkan fakta. Contohnya saja terkait dengan
angka kriminal atau angka pembunuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Contohnya saja terkait dengan angka statistik pembangunan. Ya. Mereka tidak menerima fakta itu apakah karena mereka mendapat informasi dari sumber yang lain, atau memang upaya melakukan edukasi terhadap apa yang terjadi di Papua ini belum sampai ke mereka gitu? Ini karena adanya upaya disinformasi dan misinformasi dari kelompok yang menginginkan pemisahan Papua dan Papua Barat. Contohnya nih, mereka berkoar-koar bilang bahwa telah terjadi genosida di Papua. Sebanyak 500.000 rakyat Papua telah dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Itu salah, sama sekali tidak berdasar. Dan ini bukan kata-kata saya, Mbak Pepi. Bukan bualan dari saya. Saya bilang bahwa itu tidak berdasar, bahwa tidak ada genosida di Papua. Itu kata-kata seorang Sidney Jones di lembaganya yang namanya International Crisis Group ICG, yang menyatakan dalam studi mereka tahun 2016 bahwa tidak ada genosida di Papua dan Papua Barat. Dan ini juga berbagai studi dari Universitas di Sydney contohnya menyampaikan hal itu. Bahwa terjadi kekerasan dan pembunuhan, iya, tapi bukan genosida. Ya. Dan itu dalam konteks kriminal dan telah terjadi penegakan hukum. Memang ada beberapa yang belum terjadi penegakan hukum, tapi itu sedang kita upayakan. Bicara tentang kelompok masyarakat yang ada di Papua, mungkin bicara tentang faksi-faksi pendukung pro Papua Merdeka yang pecah kongsi gitu. Pasca pimpinan dari The United Liberation Movement for West Papua, pasca pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Nah, sebenarnya terkait kondisi faksi-faksi ini dan apa yang terjadi yang dilakukan oleh Benny Wenda dalam mendeklarasikan kemerdekaan Papua, posisi diplomasi kita ini bagaimana? Itu pertama Vanimo Declaration ini kan, 1 Juli 2019. Pertama yang menyampaikan deklarasi itu siapa? Benny Wenda itu siapa? Mendapatkan mandat dari rakyat Papua, dari 4,5 juta rakyat Papua dan Papua Barat. Tidak, Mbak. Kenapa saya berani bilang tidak? Nggak pernah ikut pilkada tuh yang bersangkutan? Pernah nggak dia dicoblos sama pemilih masyarakat Papua? Nggak ada tuh. Apakah dia anggota DPR? Nggak tuh. Kan Papua dan Papua Barat demokrasi, ya kan? Dan demokrasi kita diakui di dunia internasional sebagai demokrasi yang bebas, terbuka, transparan. Itu bukan kata-kata saya loh. Itu kata-kata Freedom House contohnya. Jadi saya melihat deklarasi itu tidak ada dasarnya dan tidak valid, dan itu hanya upaya si Benny Wenda untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan pendanaan, untuk mendapatkan dukungan yang saat ini terus menurun bagi yang bersangkutan. Iya, kita lihat memang bahkan di dalam United Liberation Movement for West Papua sendiri terjadi perpecahan gitu ya. Nah, ini sendiri memang menunjukkan bahwa kelompok tersebut memang sebenarnya sudah tidak valid atau tidak ada lagi gitu, atau menunjukkan sesuatu yang lain sebenarnya. Saya melihat kelompok ini ya, ULMWP ini tidak relevan, Mbak. Karena kalau kita bicara untuk kepentingan dan kemajuan Papua dan Papua Barat, kan sudah ada pemerintahnya, pemerintah daerahnya. Kan sudah ada LSM, sudah ada Komnas HAM, sudah ada DPR, sudah ada MRP, sudah ada DPRD, P. Itu jalur-jalur yang semestinya dipakai. Kenapa kemudian segelintir orang yang hidup di luar negeri, yang tidak pernah membayar pajak di Indonesia ataupun di Papua, yang tidak pernah memberikan kontribusi terhadap kemajuan di Papua, kemudian mengklaim dirinya sebagai presiden dari Papua dan Papua Barat? Itu ngawur kan? Jadi tidak ada dasarnya dan sama sekali tidak valid klaim dari yang bersangkutan. Iya, kita akan kembali lagi bersama Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.
Puluhan tokoh adat dan pemuda melakukan aksi pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa di atas puncak Bukit Tungkuwiri, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa pagi 1 Desember 2020. Aksi ini dilakukan sebagai simbol penolakan terhadap 1 Desember yang diklaim sekelompok orang sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka. Masih bersama Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama Bapak Ide Bagus Made Bimantara dalam diskusi mengenai isu-isu terkini yang ada di Papua. Kembali lagi kita bicara bahwasannya media mempunyai peran yang cukup penting dalam menaikkan noise tadi. Nah, sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengcounter media internasional terutama mengenai perimbangan informasi tentang Papua, ini apa yang harus dilakukan? Saya melihatnya Mbak Pepi terkait dengan media ya internasional, sesungguhnya sebagian besar itu narasi terkait Indonesianya banyak yang positif juga ya. Maksudnya berimbang gitu ya. Kita tentu tidak memaksa atau menginginkan agar seluruh pemberitaan tentang Indonesia itu yang selalu harus positif aja gitu. Ya enggak kan? Karena fungsi dari media itu kan juga untuk check and balance-nya itu ya kan. Di Indonesia pun begitu kan. Media-media juga tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik pemerintah juga gitu ya. Tapi cara mengcounter yang isu-isu negatifnya, nah, terutama isu-isu Papua nih. Ya betul juga. Nah jadi kita itu ya diplomasi ya bekerja untuk secara aktif mengcounter dan juga mengedepankan narasi terkait Indonesia dan terkait Papua yang faktual, yang benar, yang sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi gitu, dengan cara kita menulis, melakukan pendekatan khusus, maksudnya berdialog dengan wartawannya, jurnalisnya maupun pemimpin redaksinya dan lain-lain gitu, untuk menyajikan fakta yang ada gitu. Dan kita juga mendorong diplomat-diplomat muda Indonesia untuk terus rajin menulis terkait dengan Indonesia, terkait dengan Papua, untuk dipublikasi di sejumlah media cetak maupun media daring di seluruh dunia. Dan hasilnya sudah ada juga tulisan-tulisan dari diplomat-diplomat muda kita di luar negeri maupun di Indonesia dan di lain-lain, gitu contohnya. Iya, saya lihat memang kalau bicara tentang media itu yang mereka lakukan, penetrasi yang mereka lakukan luar biasa mendunia gitu ya. Padahal mungkin dilakukan hanya 1-2 media asing gitu. Sementara kita juga punya media sendiri gitu. Nah, untuk melakukan tembusan ke dunia internasional gitu, media kita supaya tetap diperhitungkan atau tetap didengarkan. Nah, itu ada taktik dari diplomasi nggak yang memang harus kita lakukan di sini? Ya, jadi pendekatan kita adalah kita berteman juga dengan media. Dan kemudian kita rajin-rajin juga menyampaikan rilis gitu ya. Berbagai rilis terkait dengan perkembangan di Indonesia, terkait dengan hal yang baik lah ya. Terkait dengan Indonesia dan terkait dengan Papua dan Papua Barat juga. Dan juga aktif mengcounter sekiranya nanti ada hal-hal yang kita anggap tidak faktual terkait dengan Indonesia maupun terkait dengan Papua Barat. Nah itu peran dari diplomasi kita. Kita bekerja untuk mengcounter hal-hal yang cara mengklarifikasinya gimana ya? Dengan telepon, dengan kita menulis rilis, dengan kita melakukan wawancara, baik di TV, di radio maupun di internet, media sosial kita contohnya. Nah itu kantor-kantor kita seperti begitu. Ya, mungkin kita lihat di sini memang kelompok separatis yang ada di Papua ini terus melakukan aktivitas-aktivitas baik secara diam-diam maupun secara terang di dunia diplomasi. Tapi kita lihat memang selama ini pemerintah Indonesia selalu terus berupaya melakukan pendekatan damai
terhadap kelompok separatis Papua ini gitu. Nah, solusi alternatif apa yang bisa diberikan atau ditawarkan kepada pemerintah gitu dalam usaha untuk merangkul segelintir orang yang ada di Papua ataupun orang-orang yang di luar negeri gitu? Sebenarnya sederhana aja Mbak Pepi, alternatifnya. Bukan alternatif, ini justru mainstream sudah ya gitu ya. Ini di dalam koridor, mari kita bersama membangun Papua di dalam koridor demokrasi Indonesia yang ada, di dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari bersama kita memperbaiki hal-hal apa yang kita anggap masih kurang dan kita bangun dari sana. Termasuk terkait isu HAM, isu kemanusiaan, isu pembangunan, isu ekonomi, isu sosial dan isu budaya, semua isu. Namun kita tidak akan menerima sama sekali ketika ada sejumlah kelompok bersenjata memaksakan kehendak dan keinginan mereka di luar koridor demokrasi, di luar koridor hukum, di luar koridor NKRI. Apakah ada cara khusus untuk rangkul kelompok-kelompok tersebut untuk yuk kita selesaikan secara damai? Kita nggak usahlah bikin permasalahan atau kekerasan khususnya di Papua begitu. Iya, cara-cara dialog yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sekarang, contohnya itu saya rasa sudah sangat tepat dan sudah merangkul berbagai bahkan semua pemangku kepentingan yang ada di Papua untuk duduk bersama, berdialog, berbicara mengenai kepentingan dan kemajuan Papua dan Papua Barat. Jadi disitulah forumnya. Jangan kemudian angkat senjata, kemudian melakukan tindakan kriminal, apalagi hingga membunuh dan lain sebagainya seperti begitu. Tentu kita semua menginginkan negara Indonesia dimanapun provinsinya itu untuk aman, damai, tentram, maju dan sejahtera kan. Itu keinginan kita semua. Mungkin sebenarnya apa yang diharapkan dari negara-negara yang secara geografikal dekat dengan kita ya, tetangga kita gitu, dalam mendukung upaya bahwa Papua baik-baik saja gitu. Apakah memang ada harapan khusus gitu untuk negara-negara tetangga kita gitu? Dalam mendukung upaya Papua ya kita selesaikan secara damai gitu. Iya, ketika kawasan kita damai stabil, kawasan kita itu artinya Pasifik Selatan, Pasifik Utara, termasuk di Indonesia juga aman dan stabil, tentunya terjadi perdagangan, investasi, pariwisata di antara kedua wilayah ini yang kemudian menguntungkan semua pihak kan. Ketika terjadi ketidakamanan di satu titik, umpamanya di Pasifik, di negara Pasifik di mana, tentu itu akan berimbas juga ke Indonesia. Dan sebaliknya, ketika ada situasi di mana Indonesia kurang aman gitu di salah satu wilayahnya, itu juga akan berimbas ke mereka. Jadi ini adalah kepentingan kita bersama, Indonesia dan negara-negara kita, negara tetangga kita di Pasifik Selatan dan Pasifik Utara, untuk sama-sama membangun kawasan kita ini sehingga menjadi lebih aman, lebih adil, lebih maju dan lebih sejahtera. Jadi dalam konteks memang regional security ya, artinya keamanan dalam wilayah regional gitu. Betul, nah kita melihat memang upaya Indonesia tidak hanya berusaha mendamaikan, tapi kita juga memberikan special privilege, yaitu pemberlakuan otonomi khusus di Papua yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk lebih masyarakat Papua lebih merasa nyaman, lebih merasa bisa melakukan aktivitas atau berkembang dan damai di Papua itu sendiri. Apakah memang ini salah satu solusi yang utama atau? Saya rasa itu memang salah satu solusi yang baik ya, otonomi khusus ya. Memang belum sempurna, memang belum optimal, itu kita akui ya. Namun dari adanya Otsus sudah 20 tahun, hampir 20 tahun itu, sudah banyak hal-hal yang dicapai oleh Papua dan Papua Barat. Memang belum 100%, belum optimal memang terkait dengan terkait dengan kemanusiaan, terkait terbentuknya MRP contohnya Majelis Rakyat Papua itu kan dimungkinkan karena adanya Otsus. Kemudian juga affirmative action ya kan, di mana justru orang asli Papua lah yang bisa menjadi pimpinan daerah, itu tidak ada di daerah lain manapun di Indonesia kan. Nah itu hanya terjadi di Papua dan Papua Barat. Nah itu kan suatu kemajuan dan sesuatu yang kita dukung.
juga transfer keuangan dari pusat dan daerah itu juga terjadi dan nilainya sangat besar. Lebih banyak pusat mentransfer uang ke daerah dibandingkan sebaliknya ya. Jadi kita kan subsidi silang ini istilahnya dari semua provinsi ya. Ketika ada suatu provinsi yang defisit, tentunya dibantu oleh provinsi lain. Nah ini yang terjadi juga di Papua dan Papua Barat, dan itu dimungkinkan karena otonomi khusus ini. Jadi kalau kita ada kritikan terhadap Otsus ini, mari kita duduk bersama untuk memperbaiki Otsus ini sehingga menjadi suatu dokumen pendukung yang lebih baik untuk kepentingan Papua dan Papua Barat ke depannya. Iya, gitu. kita melihat memang segala upaya sudah dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan hal tersebut. Apakah untuk ke depannya, apakah memang ada upaya yang memang harus kita lakukan untuk lebih membuat ini menjadi lebih efektif, membuat rasa damai bagi masyarakat Papua untuk kita lihat ke depannya gitu? Atau memang ada alternatif solusi lain? Saya rasa mungkin kita harus sama-sama melihat kembali gitu ya, merefleksikan ke diri sendiri gitu ya. Baik itu kelompok kriminal bersenjata, kelompok separatis, maupun dari kita ya kan, dari maksudnya dari pemangku kepentingan, dari aparat keamanan Indonesia pun gitu. Kita secara jujur melihat permasalahan ini apa ya kan. Kalau memang ada hal-hal yang salah yang selama ini kita lakukan, kita perbaiki. Dan kalau memang ada hal yang sudah baik, ya mari kita terus perbaiki ke depannya gitu. Tapi bukan berarti karena ada suatu kesalahan di masa lalu, lantas solusinya oke, kita keluar dari Indonesia. Tidak seperti begitu kan. Mari kita perbaiki dalam kerangka Indonesia. Iya, jadi sebenarnya harapan untuk isu Papua ini redam, ini melihat potensi ke depan, apakah memang secara multilateral, secara bilateral, atau secara konstelasi geopolitik kita, memang isu Papua ini pasti akan bisa terselesaikan seperti isu-isu lain yang ada di Indonesia. Atau malah mungkin meskipun naturnya berbeda ya, tapi menjadi prospek disintegrasi baru gitu. Untuk kedepannya melihatnya bagaimana nih? Saya sih tidak melihat seperti akan ada disintegrasi ke depannya. Saya sih optimis saya melihatnya, dan saya yakin bahwa Indonesia bentuknya akan sama seperti yang telah diproklamasikan pada tahun 1945 itu, termasuk dari Aceh sampai Papua dan Papua Barat, dari Sabang sampai Merauke, integritasnya akan selalu terjaga hingga terus-menerus ke depannya ya. Jadi saya optimis Indonesia ini akan tetap bersatu, dan kita apapun permasalahan yang ada di Indonesia itu kita selesaikan bersama seperti dalam satu keluarga yang namanya Indonesia, keluarga Indonesia gitu ya. Mungkin balik lagi ketika bicara tentang keluarga Indonesia, tapi tetap di sisi yang lain tetap harus kita punya how to influence the international society untuk kita meyakinkan bahwa ini adalah keluarga Indonesia. Nah ini harus apa nih yang dilakukan? Nah ini jadi kita mungkin dapat terus meyakinkan secara proaktif bahwa dalam keluarga Indonesia, yang namanya keluarga itu terdiri dari saudara-saudara, terdiri dari ibu dan ayah itu, dan tentunya seperti layaknya suatu keluarga ada permasalahan yang timbul, dan ada kesenangan atau happiness juga yang timbul di dalam sana. Itu kita selesaikan di dalam lingkup dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Jadi solusinya bukan lantas kita keluar, saya tidak lagi ingin menjadi saudara kamu hanya karena ada permasalahan tertentu gitu. Bukan berarti permasalahan yang ada di Papua dan Papua Barat contohnya kecil gitu, tidak. Itu permasalahan ada, memang berbagai permasalahan yang perlu perhatian serius dari kita semua, dan untuk kita selesaikan secara serius. Dan bukan berarti pemerintah Indonesia tinggal diam, tidak mau menyelesaikan permasalahan itu. Justru sebaliknya, kita sangat serius berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai
hal-hal atau permasalahan yang ada di Papua dan Papua Barat dan juga di seluruh Indonesia. Dan juga, namun kita juga ingin sampaikan bahwa tolong juga dicatat berbagai capaian, kemajuan yang telah Indonesia, yang telah Provinsi Papua dan Papua Barat hasilkan. Iya, mungkin berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwasannya masalahnya memang terdapat beberapa warga negara kita atau bekas warga negara kita yang di luar negeri yang tetap masih punya persepsi yang sama gitu, baik terhadap Papua ataupun mungkin terhadap Indonesia itu sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang mengcompare. Gitu. Yeah. Nah itu bagaimana cara membuat mereka tetap pada koridor bahwasanya meskipun Anda tinggal di luar, Anda tetap harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia dan bahkan harus mendukung NKRI kita. Individu-individu itu ya sekali lagi mereka masih menggunakan kacamata 1980-an, Indonesia 1980-an. Jadi saya ajak individu-individu tersebut untuk melihat Indonesia yang modern, untuk melihat Indonesia yang demokratis, untuk melihat Indonesia yang sudah jauh lebih maju, lebih transparan dan lebih bebas dan demokratis di Indonesia ini. Untuk secara bersama, yuk kita bangun Indonesia. Itu upaya perwakilan diplomasi kita yang ada di embassy yang ada di Indonesia, apakah memang sudah mulai melakukan aktivitas itu, merangkul para warga negara kita di luar? Kita melakukan pendekatan dan kita menyampaikan berbagai hal yang seperti yang kita sampaikan ini kepada mereka. Sebagian besar sih Mbak, ini dari pengalaman saya pribadi ya, sebagian besar mau mendengarkan, paling tidak mendengarkan kita sudah senang. Tapi ada yang memang mereka sama sekali nggak mau mendengarkan. Jadi itu memang memerlukan upaya yang berbeda atau yang lebih lah gitu ya. Mungkin melalui pihak ketiga kita bisa ngomongnya, atau melalui NGO atau apa, atau akademisi gitu. Jadi semua lini kita dekati, gereja, universitas, pemerintah, parpol, LSM dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang faktual mengenai Indonesia dan termasuk Papua dan Papua Barat, sehingga mispersepsi kacamata mereka mengenai Papua yang salah itu bisa kita perbaiki. Iya, terima kasih sekali Bapak Sade. Diskusi bahwasanya diplomasi yang kita lakukan adalah dilakukan dengan segelap cara untuk bisa menempatkan Papua tetap dalam kedaulatan Indonesia. Diskusi yang menarik hari ini dengan Bapak Ida Bagus Made Bimantara, bahwa kedaulatan bangsa Indonesia merupakan hal yang utama. Sampai berjumpa pada acara Public Diplomasi berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.